Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar dari kitab Ibrani pasal yang pertama ayat 1-4, mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terlebih dahulu membaca ayat-ayat tersebut. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan, mengerti dan melakukan kehendak-Nya setiap hari. Saudara yang kekasih dalam Kristus, dari 4 ayat yang sudah kita baca dengarkan, kita belajar mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus. Prinsip yang pertama yang perlu kita mengerti sebelum kita memberikan satu pembelajaran pengertian mengenal siapakah Tuhan Yesus. Prinsipnya yaitu Allah adalah Allah yang menyatakan diri. Allah menyatakan diri karena pada dirinya memang Allah saling menyatakan. Bapa menyatakan diri kepada anaknya dan kepada Roh Kudus. Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyatakan diri kepada Bapa dan kepada Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus menyatakan dirinya kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus, anak Allah yang tunggal. Ketiga pribadi saling menyatakan diri. Dan Allah menyatakan diri juga kepada ciptaannya. Terlebih khusus Allah menyatakan diri kepada manusia, ciptaan pribadi menurut gambar rupanya. Pada bagian ayat yang pertama, penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa Allah berulang kali menyatakan diri. Allah berulang kali berbicara kepada nenek moyang kita. Prinsip yang kedua ini adalah prinsip yang perlu kita mengerti, bahwa Allah adalah Allah yang berbicara. Berbicara kepada orang-orang pilihannya. Berbicara kepada umatnya. Berbicara itu artinya berfirman, bersabda, berkata-kata, menyatakan kehendaknya, sehingga umatnya, orang-orang pilihannya, mengenal dan mengerti kehendak Allah, mengenal pribadi dan karya Allah, sehingga melalui berbagai cara, sebelum ada tulisan, sebelum ada verbal inspiration, yaitu kitab demi kitab, Allah menyatakan diri dan berbicara melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui tanda dan mukjizat. Itu bagian yang kedua. Selain itu, Allah juga menyatakan dan berbicara kepada umat Tuhan milik kepunyaannya dengan perantaran nabi-nabi. Ini secara khusus dinyatakan oleh Tuhan Allah. Sebelumnya atau sampai sekarang, Tuhan Allah berbicara melalui karya ciptaannya, melalui situasi, kondisi yang ada di antara umat manusia, yang ada di alam ini secara umum. Penyataan umum ini dinyatakan Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada umatnya. Dan umatnya mengerti bahwa Allah sedang menyatakan dan berbicara kepadanya. Demikian juga Tuhan Allah berbicara pada tahapan melalui perantara nabi-nabi. Para nabi yang ditetapkan, dipanggil dan diutus, mewakili Tuhan Allah, berbicara kepada umat Tuhan, kepada setiap orang pilihan, kepada manusia lainnya, untuk menyatakan siapakah Allah, karyanya, atributnya, karakternya, dan seluruh keberadaannya. Para nabi yang ditetapkan, dipanggil, dan diutus itu menyatakan seluruh kehendak Allah dari tiap generasi, di tiap-tiap momen, untuk setiap orang yang telah ditentukan dari semula kembali datang kepadanya. Dalam hubungannya dengan manusia, Allah berbicara melalui para nabi supaya orang-orang berdosa
yaitu umat yang berdosa, kembali bertobat, kembali menyatakan diri mengikut Tuhan, dan mengalami hidup yang baru. Ada tujuan yang hendak dinyatakan Tuhan ketika Tuhan berbicara kepada umatnya, kepada orang-orang pilihannya melalui perantara nabi-nabi, yaitu pengampunan, penebusan, dan pemulihan hubungan. Tuhan Allah tidak hanya berbicara melalui alam semesta, situasi dan kondisi, dan segala keberadaan manusia melalui para nabi, baik secara langsung maupun tidak, melalui tulisan-tulisan Alkitab demi kitab. Di sini ada bagian yang paling puncak dari penyataan Allah secara khusus bagi umatnya, bagi milik kepunyaannya, yaitu Allah berbicara melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah puncak penyataan Tuhan Allah kepada manusia melalui anaknya. Kalau dulu melalui mimpi, penglihatan, bahkan melalui alam, melalui karya-karya Tuhan, dan dulu melalui para nabi, dan para nabi menuliskan apa yang dikehendaki Tuhan untuk diketahui dan ditaati umatnya. Pada akhirnya, puncaknya, Tuhan Allah, Allah Bapa, mengutus anaknya untuk berbicara kepada umat pilihannya. Melalui perantaraan anaknya ini, puncaknya, setiap orang mengenal Allah melalui anaknya, dan setiap orang yang mengenal anaknya dipulihkan hubungannya dengan Allah Bapa. Dan seluruh apa yang dinyatakan anak diterapkan oleh Allah Roh Kudus. Roh Kudus yang mempersatukan umatnya dengan anaknya, dan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus ini, orang-orang pilihan memiliki hubungan kembali dengan Allah Bapa. Dengan pengertian prinsip ini, maka kita semakin mengenal siapakah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah finalitas penyataan Allah yang berbicara kepada umatnya. Dan inilah satu-satunya, dan melalui dialah satu-satunya manusia dapat mengenal Allah dengan sempurna. Manusia dapat mengetahui adanya Allah melalui karya ciptaannya. Manusia dapat mengetahui dan mengerti prinsip dasar dari Allah menyatakan dirinya melalui para nabi, melalui tulisan-tulisan. Namun manusia mengenal Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Anaknya inilah yang menyatakan kealahan yang sempurna dan kemanusiaan yang sempurna. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada 3 bagian penting yang dinyatakan oleh penulis kitab Ibrani pada pasal pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Pertama, melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, Allah menciptakan, menjadikan alam semesta dan segala isinya. Di sini penulis memberikan pengajaran kepada kita bahwa Kristuslah pengantara yang menyatakan karya penciptaan yang Allah lakukan dari tidak ada menjadi ada. Tuhan Yesus, anak Allah yang tunggal itu, menjadikan alam semesta, pengantara penciptaan. Ya, penulis juga menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, menopang segala yang ada, yang diciptakan, memelihara, memerintah, mengatur, menata, memprovidensia seluruh karya ciptaan Allah di dalam seluruh alam semesta dan segala isinya. Bagian kedua ini berbicara soal providensia, penopangan, pemerintahan, pemeliharaan dari Allah melalui Yesus Kristus. Dengan demikian, Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang tunggal itu adalah pengantara penopangan alam semesta dan segala isinya. Bagian yang ketiga ialah Tuhan Yesus anak Allah yang tunggal itu adalah pengantara untuk menyucikan manusia yang berdosa, pengantara doa-doa syafaat, dan pengantara sebagai imam besar. Di sini anak Allah yang tunggal Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai satu-satunya pengantara yang menebus umat pilihannya, yang menyatakan karya penebusannya dengan sempurna. Jadi, penulis kitab Ibrani ini sedang menyatakan kepada kita pembelajaran bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, mediator
atau pengantara satu-satunya dalam penciptaan, dalam pemeliharaan, dan dalam penebusan. Bagian ini penting untuk menyatakan siapakah Tuhan Yesus. Dia adalah yang ilahi, yang memerintah dan pusat dari segala karya ciptaan, yang menyatakan dirinya untuk menebus melalui inkarnasi, hidupnya yang taat, kematiannya di atas kayu salib, turun dalam kerajaan maut, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga setelah 40 hari menyatakan kuasa kebangkitannya atas umatnya, murid-muridnya, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Allah yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, untuk bersyafaat, menjaga memelihara umatnya, untuk berdoa bagi setiap orang-orang pilihannya, dan menyediakan tempat bagi orang percaya. Karena itu di dalam 3 bagian tersebut, nanti kembali anak Allah datang untuk kembali menyatakan kuasanya sebagai hakim yang menghakimi dengan adil, dan sebagai raja yang berdaulat atas alam semesta, bumi dan segala isinya, atas gerejanya dan umatnya, kembali untuk menyatakan kebesaran dan keagungannya. Dengan kata lain, keilahian dan kemanusiaan Yesus nyata sebagai wujud pernyataan Allah berbicara kepada umatnya. Kalau kita pelajari dan lebih telusuri lebih awal lagi, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dari kekal dan sampai kekal sampai selama-lamanya. Dia yang berdaulat, dia yang menaklukkan segala musuhnya, dan di dalam segala karyanya, penciptaan, providensia, dan penebusan, dialah pengantara dan pusat dari semuanya. Apa yang perlu kita telusuri lagi? Bagian-bagian penting yang perlu kita pelajari di dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Yang pertama, dia anak Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur, menata, menjaga, menebus, dan memelihara segala karya tebusannya. Yang kedua, dia telah menerima segala yang ada, karena darinya, olehnya, untuknya segala yang ada, yang diciptakan, yang ditaklukkan, dan diberikan kepadanya. Ketiga, dia adalah pencipta alam semesta dan segala isinya, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ia adalah yang memerintah alam semesta, yang menyatakan kebenaran. Yang keempat, Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, yang menyatakan keagungan kebesaran Allah di dalam dan melalui hidupnya, di dalam dan melalui karyanya, di dalam dan karya-karya yang sudah dinyatakan. Yang kelima, Tuhan Yesus adalah gambar wujud Allah yang sempurna, yang menggambarkan dirinya adalah anak Allah, kealahannya nyata pada dirinya. Yang keenam, ia adalah menopang, memelihara, menjaga, memerintah dengan firman, yang berdaulat, yang berotoritas, yang memiliki kuasa dan kekuatan. Yang ketujuh, dia adalah penebus yang menyucikan umatnya yang berdosa, dan berdoa syafaat imam besar agung yang menyatakan dirinya. Kedelapan, dia adalah yang berdaulat atas dunia malaikat maupun manusia, atas alam dan segala isinya. Dengan gambaran yang begitu dalam, padat, dan jelas mengenai siapakah Yesus Kristus, kita akan semakin menaklukkan diri untuk memuji memuliakan Allah Bapa hanya melalui Yesus Kristus, dan semuanya dikerjakan Roh Kudus di dalam hati kita. Apa implikasinya? Yang pertama, kita harus hidup di dalam dan melalui pusat kehidupan, penopangan, dan penebusan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, tidak ada pengantara lain selain Tuhan Yesus Kristus, baik kita di dalam doa, bekerja, maupun dalam segala hal. Satu-satunya pengantara hanya Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita tahu dan kita menyadari bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang berdaulat di dalam dan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, makhluk roh maupun makhluk kasat mata, semuanya di dalam otoritas kedaulatan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu melampaui ruang dan waktu, dan pada waktu yang dinyatakannya, dia menebus umat pilihannya dan hadir dalam sejarah manusia. Kiranya dengan pembelajaran ini, saudara sekalian semakin mencintai Tuhan Yesus, menaati firman-Nya, dan menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.